Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 8. Indahnya lingkungan majemuk. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab dari Yakobus 3 ayat 16 dan Roma 15 ayat 1-2. Penjabaran bab 8. Indahnya lingkungan majemuk. Pendahuluan. Kemajemukan sebuah dilema. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Kemajemukan perlu dikelola. Hidup bersama dalam kemajemukan. Mengembangkan kemajemukan. Pendahuluan. Perbedaan dan kepebagian adalah bagian dari kehidupan kita sejak dunia dijadikan dan akan terus berlanjut. Namun kemajemukan seringkali justru dirasakan sebagai ancaman, benih perpecahan, bahkan menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Kita menjadi intoleran kepada orang atau kelompok yang berbeda dengan diri dan kelompok kita. Hidup bersama dalam kemajemukan ternyata seringkali tidak membawa kita untuk menjadi bijaksana, tetapi menjadi pesaing bahkan musuh bagi sesama. Hidup bersama dengan orang lain memang memiliki tantangan tersendiri bagi setiap individu, karena pada dasarnya manusia berbeda satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk dapat hidup dalam lingkungan yang majemuk, mensyukuri dan mengembangkan kemajemukan tersebut sebagai realitas warna-warni kehidupan yang indah. Kemajemukan sebuah dilema. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menolak realitas kenyataan untuk hidup bersama dengan orang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada justru menolong kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena kita masing-masing pasti memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bagaimana kehidupan remaja dalam lingkungan yang terdekat, yakni keluarga, sekolah maupun gereja. Selanjutnya kita akan melihat lingkungan remaja dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama dalam lingkungan yang terdekat, yakni keluarga, sekolah, dan gereja. Lingkungan tersebut menunjukkan berbagai perbedaan yang berada dalam satu kesatuan. Ayah, ibu, dan anak-anak memiliki sifat, perilaku, pekerjaan, hobi,
jenis kelamin yang berbeda. Kemajemukan sebuah dilema. Di sekolah, siswa dan guru mungkin datang dari berbagai latar belakang suku, budaya, agama yang berbeda. Semuanya hidup bersama dalam dunia pendidikan. Di gereja, anggota jemaat dengan status sosial, jenis pekerjaan, usia yang berbeda, berada bersama dalam persekutuan sebagai umat Tuhan. Selanjutnya dalam lingkungan yang lebih luas, yakni konteks bangsa dan negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat tinggi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sosiokultural maupun geografis yang sangat beragam dan luas. Negara Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau besar maupun kecil. Populasi penduduknya juga sangat besar, yaitu yang keempat terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 240 juta jiwa yang terdiri dari 300 suku menggunakan hampir 200 bahasa daerah. Kemajemukan sebuah dilema. Di samping itu, bangsa Indonesia juga menganut agama maupun kepercayaan yang berbeda-beda, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai macam aliran kepercayaan. Kemajemukan ini diakui atau tidak dapat menyebabkan timbulnya bermacam aliran kepercayaan. Kemajemukan ini diakui atau tidak dapat menimbulkan bermacam persoalan seperti yang dihadapi bangsa kita saat ini. Berbagai konflik seringkali terjadi karena ada pihak-pihak yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara. Belum lagi berbagai perilaku kekerasan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak asasi orang lain. Kemajemukan bangsa seringkali membuat kita berada dalam suatu dilema. Kemajemukan seperti sebuah pisau yang bermata dua, dapat menguntungkan tetapi juga dapat membahayakan. Mengapa demikian? Karena apabila kita menyadari kekayaan serta kepribadian yang perlu dirawat dan diberdayakan secara maksimal, kita akan menemukan warna dan dinamika positif, bahkan membanggakan. Dalam hal ini misalnya agama, kelompok etnik, budaya merupakan suatu kekayaan dan menjadi modal yang besar bagi pembangunan bangsa. Kemajemukan sebuah dilema. Namun sebaliknya, semua itu dapat merugikan apabila kepribadian tersebut menjadi alat untuk mendiskriminasi, merendahkan, dan usaha untuk menghilangkan pihak lain. Pada gilirannya, hal itu akan menimbulkan adanya konflik horizontal, misalnya konflik di Ambon, Poso, Sampit, Lampung, dan berbagai tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami kemajemukan yang ada di sekitar kita dan mengembangkan toleransi agar kemajemukan justru menjadi sesuatu yang positif bagi bangsa kita. Untuk tujuan itu, kita membutuhkan pendidikan yang menghormati realitas kemajemukan dalam konteks Indonesia. Baik guru maupun siswa, bahkan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan perlu memahami pentingnya pendidikan dengan wawasan kemajemukan. Mereka diharapkan menjadi agen yang dapat mengubah lingkungannya, keluarga, sekolah, lembaga agama dan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai transformator di lingkungannya. Pada gilirannya nanti mereka akan memberdayakan orang lain supaya memiliki wawasan dan karakter yang demokratis, menghargai kemajemukan, toleran, dan manusiawi.
Kemajemukan sebagai karunia Allah. Kata majemuk atau plural berarti lebih dari satu. Kedua kata tersebut seringkali dipakai secara bergantian dengan arti yang sama. Pluralisme juga merupakan cara pandang dan pendekatan yang menghargai kepribadian suatu masyarakat yang beraneka ragam. Kita mengakui kehadiran berbagai kelompok etnis, ras, agama, dan sosial. Kita bersedia terbuka untuk menerima, menghargai, mendorong partisipasi, dan mengembangkan budaya tradisional serta kepentingan spesifik mereka dalam kehidupan bersama. Pluralisme tidak mungkin kita hindari, karena itu ada setiap aspek kehidupan kita. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Dalam perspektif teologi, Alkitab memberikan kesaksian bahwa sejak penciptaan dunia dan manusia, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Taman Firdaus merupakan tempat tinggal manusia yang indah dan nyaman. Adam dan Hawa diberi fasilitas untuk saling mengasihi sekaligus bertanggung jawab atas keutuhan ciptaan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 diungkapkan bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah yang pencipta atau Imago Dei. Oleh karena itu, pada hakikatnya semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan setara. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa ia lebih berharga di hadapan Tuhan. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa ia lebih berharga di hadapan Tuhan. Juga tidak boleh memandang sesamanya sebagai ciptaan yang hina atau lebih rendah. Pada hakikatnya semua manusia adalah mitra dan kawan sekerja Allah, apapun agama, suku, dan golongannya. Selanjutnya Alkitab mengungkapkan bahwa Kain membunuh Habil. Lewat kisah ini Alkitab menjelaskan bahwa manusia telah gagal mewujudkan kehendak Allah untuk saling mengasihi dan memperlakukan sesamanya secara manusiawi. Secara khusus umat Tuhan diberikan dasar hukum yang menjadi standar moral untuk mengatur kehidupan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesamanya. Hal ini tercantum di dalam 10 hukum Tuhan atau dasar titah dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Keluaran 20 ayat 1-11 menjadi petunjuk bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita menghormati dan memelihara hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya ayat 12-17 memberikan petunjuk bagaimana kita dapat saling menghormati dalam komunitas yang kecil atau orang tua kita, dan juga dalam lingkup yang lebih besar dengan lingkungan sosial yang beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Dalam konteks kemajemukan, tentu saja semua petunjuk dan nasihat tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi umat Tuhan atau secara eksklusif atau khusus umat Israel. Namun dimensi kemajemukan tersebut seharusnya juga menjadi pedoman bagi kita, khususnya dalam relasi dengan sesama yang berbeda latar belakang, suku, agama, golongan, dalam konteks kemajemukan di Indonesia. Dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan yang dikenal dengan ucapan berbahagia, Tuhan Yesus dalam khotbah mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Firman tersebut menegaskan bahwa kita semua, siapapun juga, apapun juga agamanya, dan latar belakang suku bangsanya, dipanggil untuk menghadirkan damai di dunia.
kemajemukan sebagai karunia Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dalam iman serta ketaatan kepada Sang Juru Selamat, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Hal itu diungkapkan Tuhan Yesus ketika Ia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dalam Lukas 10 ayat 25-37. Bagian ini menjelaskan kepada murid-murid Kristus dan kita semua bahwa kehidupan yang kudus dan beriman kepada Tuhan ternyata tidak ditentukan seberapa jauh kita memahami hukum Tuhan atau tata Tuhan, melainkan sejauh mana kita bersedia menyatakannya kepada sesama manusia, apapun agama, status sosial maupun suku atau rasnya. Kita terpanggil untuk memiliki dan mengembangkan kepekaan untuk menaruh belas kasihan dan bersedia membela sesama kita. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan perintah baru yang tercatat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35, yakni supaya kita saling mengasihi. Dengan demikian, orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saling mengasihi merupakan tindakan dan cara hidup untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada siapapun, apapun kelompok maupun golongannya. Kasih yang merupakan ciri khas bagi pengikut Kristus pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan mau berkorban demi kebaikan orang lain. Kehidupan pengikut atau murid Kristus ditandai oleh kemauan untuk mengikuti cara hidup Kristus yang peduli dan bersedia berkorban demi kebahagiaan tertinggi manusia. Inilah yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam pemahamannya mengenai manusia baru dalam Kolose 3 ayat 9-14. Manusia baru yaitu manusia yang telah ditebus oleh Kristus, menurut Rasul Paulus adalah manusia yang cara hidupnya tidak membeda-bedakan latar belakang, status sosial, suku maupun budayanya. Itulah yang dinyatakannya dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Pada hakikatnya, kemajemukan dapat kita temukan sejak awal kejadian alam dan segala isinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Allah kemudian memisahkan terang dari gelap dan menamai sebagai siang dan malam. Ini adalah perbedaan pertama yang nyata dalam proses penciptaan. Allah juga memisahkan air yang berada di atas dan yang berada di bawah. Daratan dan lautan dipisahkan dalam wilayahnya masing-masing. Berbagai benda penerang dengan peranannya masing-masing serta manusia. Apa yang akan terjadi jika di bumi ini hanya ada daratan atau lautan saja, matahari atau bulan saja di bumi, hanya ada satu jenis pohon dan binatang saja, maupun hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja? Makhluk hidup pasti akan punah karena tidak pernah terjadi proses regenerasi. Adam dan Hawa kemudian memiliki anak-anak yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habil sebagai gembala kambing domba. Kejadian 4 ayat 2. Hal ini menunjukkan berbagai kemajemukan yang terus berkembang seiring dengan bertambahnya umat manusia. Manusia kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga kehidupan semakin berkembang sesuai dengan lingkungan hidup masing-masing. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Sejak semula, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya adalah baik dan sungguh amat baik.
Kalimat ini dapat ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 10b, 12b, 18b, 21b, 25b, dan 31. Kata baik dalam bahasa Ibrani juga berarti kesejahteraan, keselamatan, kebaikan, manfaat, keuntungan, menyenangkan. Artinya bahwa keberagaman ciptaan Allah akan mendatangkan kebaikan, manfaat, keuntungan, kesejahteraan, keselamatan. Hal ini patut disyukuri karena maksud Allah menciptakan berbagai perbedaan adalah untuk kebaikan umat manusia. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.